Oke, gue Noval dari Tuxtuner dan ini Rehan. Dan gue Rehan dari Tuxtuner juga. Ini ada owner dari Dr. Garage. Ya, Siapa? nama gue Lucifer. Jadi kita mau nanya-nanya nih Mas tentang bengkel ini ya, dengan seputar balap aja. Oh, siap. Pertanyaan. Oke, langsung aja ya Mas, saya tanya nih. Siap, silahkan. Yang pertama tuh sejak kapan bengkel ini didirikan? Kalau dibilang buat didirikan, dia 2014 itu udah diri. Nah, kalau buat dibangun, cuma kalau buat berkembangnya, kalau buat bikin motor atau dulu sih cuma jualan doang. Kalau sekarang udah mulai main-main malam gitu Mas ya. Ya, kalau sekarang udah ada namanya servis, bongkar-bongkar motor, bikin balap. Kalau dulu cuma buka toko buat order keluar masuk barang doang. Baik, kalau gitu Mas, pertanyaan kedua, apakah bengkel ini khusus bengkel balap saja atau tidak? Kalau dibilang khusus enggak juga, soalnya kadang dia ada customer yang motornya biasa, ya kita servis juga, nerima servis lain, servis normal, motor standar juga kita terima. Kalau ada yang bikin balap juga kita terima. Oke. Jadi nggak hanya motor buat balap aja Mas ya. Kalau buat khusus Umum ya, Pak? Umum, soalnya ini kan juga bengkel umum, siapa aja juga bisa. Baiklah, kalau gitu Mas Lucifer. Kemudian kenapa bengkel ini tidak dikhususkan saja nih untuk balap? Kalau dibilang buat dikhususin buat balap, bingung nih Mas. Soalnya kita kan tadi saya bilang, customer tuh kadang datangnya ada motor standar. Belum ya kan, dari warga-warga sini juga motornya ya ada yang punya buat kerja, buat pergi jauh. Kalau kita khususin buat balap, nggak semuanya orang mau bikin motor tuh harus ngebut, harus balap, harus kencang. Kadang juga ada misalnya standaran, dibikin variasi. Terus kadang juga kita bikin buat kontes. Oh, gitu. Oke, baik. Nah, di bengkel ini nih ada nggak sih yang menurut Mas Lucifer nih kan sebagai owner ya, Ya, punya nggak sih mekanik kesayangan karena kemampuannya itu sangat lebih lagi, sangat memuaskan gitu untuk dalam hal balap ini? kalau buat satu ada. Kalau buat mekanik terutamanya sih semua kita juga sayang. Cuma kalau buat khusus ada, cuma orangnya udah nggak ada sekarang. Oh, gitu. Oke, baik. Lanjut. Sebenarnya nih bengkel lokasi tepatnya tuh di mana sih? Kalau boleh tahu? Lokasi tepatnya sebelum pintu Pitung Jagakarsa, Muhammad Kafi 2, Pansetu. Sebelum pintu Iya, oke. Danau Setu. Kemudian bagaimana Mas Lucifer ini bisa membangun bengkel ini sendiri gitu dari awal? Gimana sih, kita pengen tahu. Dan ada nggak sih pesan atau kesan untuk anak-anak balap liar di luar sana tuh, menurut pendapat Anda lah, gimana itu yang terakhir? Kalau buat ngebangun sendiri nggak mungkin Mas. Dulu juga saya ada teman, dulu berdua sama temen, awalnya jualan, akhirnya ada teman lain ngajakin, ayo buka, gedein lagi buat biar ada bongkar pasang. Habis itu berlanjut karena kita juga banyak variasi dulunya, kira jak bikin motor balap buat balap liar di malam hari. Nah, seiringnya berjalannya waktu, ya sebenarnya dibantu sama support temen, tim-tim motor-motor balap juga yang lain. Kadang ketemu di jalan atau ketemu lagi di track buat apa sih, adu motor, sambil sharing kurangnya di mana. Nah, udah sih. Nah, kalau buat pesan buat bab liar sekarang, ya buat anak yang bab liar sekarang kalau bisa
punya aturan lah kalau naik motor. Kadang sekarang kalau saya keluar malam itu kadang saya suka aneh ngeliat anak-anak sekarang kalau lagi balap motor. Oh, Kadang nggak tahu waktu, ya. mengganggu warga. Kalau dulu zaman-zaman saya, kalau buat gitu kita tuh kalau bisa nih di atas jam 2 atau jam 1. Kalau anak-anak sekarang di bawah jam 12 aja udah ada yang balapan. Karena otomatis mengganggu pengguna jalan lain, warga. Ya paling pertamanya pasti ngundang polisi. Mas kan sekarang kan banyak nih anak-anak motor. Dia balapannya tuh biasanya di mana ya Mas ya, lokasinya gitu. Terutama buat balap drag Mas, drag liar gitu. Kalau buat lokasi tergantung sih Mas. Gini, kan kalau tergantung zone. Kalau zonanya dia di selatan, kadang ya ada yang di dekat kampus UP. Nah, intinya kalau mau ngedrak itu biasa anak-anak nyari yang tempatnya lurus. Kalau bisa treknya itu di atas 400 meter sampai 500 meteran. Itu trek panjangnya. Nah, terus dominan jalannya itu datar, tanpa ada polisi tidur, garis merah ataupun garis putih. Biasanya tuh kalau balap-balap itu di hari apa ya Mas? Oh, buat hari nggak nentu Mas. Dan gini, kadang tuh kapan saja tuh siap, tergantung Musuhnya ya? ya dari musuh bisa, apapun dari kitanya kita ngajakin orang lain, dan ngajakin teman sekalian sparring ataupun maksudnya tes motor bareng, repaint. Tapi biasanya kalau kayak gitu ada kecot-kecotnya nggak sih? Kalau dibilang buat masalah dalam drag itu pasti ada. Itu biasanya Kalau buat berawal dari apa ya Mas? masalah itu banyak sih, faktor dari start jumping, sama finish itu kadang yang mengganggu penonton. Penontonnya. Kadang tuh menonton dari pihak musuh atau pihak kita tuh ya kadang ada aja yang rusuh. Itu kan abis balap nih Mas. Terus setelah finish biasanya gimana tuh Mas? Ya finish otomatis kita tuh langsung scrut, terus scrut itu kita bongkar mesin sesuai perjanjian. Nah, sesudah scrut sesuai normal, terbukti jelas sesuai apa yang kita Speknya gitu. ya, spesifikasinya jelas, Spesifikasi motornya jelas, nggak udah tipu-tipu pas, gitu Mas ya, ya. tanpa ada kecurangan, Iya. Deal. ya dapat uang itu. Biasanya kalau kayak gitu dia main berapa ya Mas? Tergantung juga sih Mas sekarang, apalagi sekarang banyak anak-anak baru lagi main. Nggak tentu juga kalau itu. Bisa hampir jutaan ya Mas? Ya ada, tergantung juga soalnya. Ada pemain baru, pemain lama. Dan ada motor baru, ada motor lama. Oke. Yaudah deh, Mas Lucifer, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin segitu aja yang mau kita tanyakan kepada Mas Lucifer. Siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Gue udah bersama dengan mekanik dari Joker Garage dengan Bang siapa? Tekel. Bang Tekel mau nanya-nanya sedikit tentang seputar balap ya, Bang? Boleh. Bang, nih Abang mulai dari jadi mekanik dari tahun kapan, Bang? Sekitar tahun 2015-an. Tahun 2015 ya. Sampai sekarang ya, Bang ya? Masih kayak ini, Mas. Mas ini kan mekanik motor nih. Dan udah pernah membetulkan banyak motor nih Mas. Nah pertanyaannya, ada nggak sih Mas kerusakan motor yang Mas tuh sampai nyerah nggak benerinnya gitu? Iya ada sih Bang, kadang-kadang ya kayak pengapian
Oh. sampai nggak ketemu. Iya, kadang-kadang nyerah juga. Sulit bang ya. Iya, Dari awal mas jadi mekanik, apa mas udah dari bengkel ini atau udah dari bengkel-bengkel sebelumnya? Gimana, bagaimana? dari bengkel sebelumnya udah jadi mekanik, terus pindah ke sini. Terus gimana tuh mas? Akhirnya bisa sampai di bengkel ini mas? Ya panjang sih ceritanya, dari bengkel lain pindah-pindah ke bengkel lain aja, di mana yang betah aja. Nyari gitu ya mas? Ah, Selama mas jadi mekanik, hal yang paling berkesan apa nih mas? Yang pernah mas alamin? paling kalau lagi bongkar rame-rame ketawa-tawa, ya itu yang paling berkesan sih. Pesan apa nih mas untuk mekanik-mekanik yang ada di luar sana? Atau enggak, ini pesan-pesan khusus dari mas untuk mekanik-mekanik lainnya? Sekarang sih untuk sama mekanik nggak usah gengsi, sama-sama belajar, kita belajar aja bareng. Udah gitu aja, nggak usah pakai sosok gengsi ya. Mas ini kalau boleh tahu mas, motor buat balap mas? Ya buat liaran. Speknya apa ya mas? Speknya 58 lap standar. Mio mas ya? Iya. Oke mas. Kapan nih mas mau main lagi? Belum ada planning sih mas. Oh, Untuk main kita lagi nyeting aja dulu. Bang ini kan speknya 58 klep standar ya? Iya. Itu maksudnya gimana tuh bang? 58 klep standar? Ya 58 standar itu kayak sere 58. Kira 58. Terus klepnya standar. Scrap paling. Tapi nggak geser derajat. Untuk pengapiannya standar, karbio standar, no modif. Paling kita kiri doang standar modif. Oh, berarti CDI gitu semua standar? Dia standar. Kalau yang bebasan gimana? Itu beda lagi Beda speknya. lagi ya? Iya. Udah ganti macam-macam gitu? Bukan cuman Sahara doang berarti? Iya. Oke mas, gitu aja mas pertanyaannya ya. Iya. Makasih mas ya. Oke, sekarang gue udah bersama dengan joki dari Joker Garage dengan Bang siapa? Gila. Bang Hilal. Mas mau nanya nih mas, gimana awal mula bisa jadi joki mas? Ya awalnya sih iseng-iseng aja bang, yang ngeraba motor, nyoba-nyoba motor, lama-lama ya terusan jadi joki. Kalau boleh tahu tuh dari tahun berapa ya mas? Tahun 2018. Tahun 2018 ya? Apakah jadi joki saat ini emang pekerjaan tetap apa emang cuma iseng-iseng aja mas? Ya kesenangan hati aja sih bang. Iseng-iseng aja Hobi, berarti, Mas? iya. Hobi aja mas ya? Ini mas kan ini balap liar mas, mas emang nggak takut mas buat apa hal-hal negatif yang bakalan terjadi di balap liar gitu? Ya itu mah resiko sih bang, resiko tanggung sendiri. Namanya hobi kesenangan kan gitu. Kan ini balapnya legal ya mas ya? Jadi bisa aja kayak ketangkap polisi pas balap gitu Iya bang. Ini mas, pertanyaan selanjutnya boleh tahu nggak sih mas penghasilan dari menjoki balap liar tuh berapa sih? Biasanya ya 30% dari mainnya berapa? Gitu. Oh 30% dari 30%. itunya ya, mainnya ya. Tapi selama ini aman ya mas ya? Aman-aman aja ya? Ya alhamdulillah aman. Alhamdulillah nggak ada yang terjadi apa-apa. Udah aman. Jangan sampai juga sih bang. Iya. Mas, pesan apa nih untuk joki balap liar di luar sana? Apakah pesan khusus untuk mereka untuk profesi dengan mas yang di luar? Sana sih Pesan gitu untuk sportivitas aja ya kalau main kayak gitu kan. Gak usah pakai yang kecot-kecot gitu dan ya dewasa aja gitu. ya sama-sama aman aja Ya gitu. sama-sama aman, sama-sama enak jadinya. Mas kalau boleh tahu awal bawa motor apa ya mas? Dulu bawa motor
Mio Mio. Mio juga. Mio habis itu ya banyak lah sih. Motor Hal ya, yang paling berkesan di balap itu apa, Mas? itu pas ketemu lawan yang sportivitasnya enak. Ya kayak kawan lah gitu. Enak jadinya, nggak pakai kecot-kecot gitu, enak. Oke, Mas. Sekian pertanyaannya, Mas. Makasih ya, Mas ya. Ya.